saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 23 Februari 2025. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Penatua Rusmilawati sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penatua Diakon dari lingkungan Pelayan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bapak Penatua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Herlina Wikuda dan Saudari Rizky Adelia yang akan menjadi pemandu lagu atau solider. Bapak Agustinus Semain selaku petugas operator sound system, Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 23 Februari 2025 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 2 Maret 2025, waktu pukul 8.30 WIB jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Diakon Mulyadi, song leader Saudara Alexander Kurniawan dan pria Margareta STH. Pemain keyboard atau organis Bapak Penatua Mardi Ampung SPD. Liturgi tata ibadah Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak-anak Sedunia. Nas Alkitab pembacaan Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga yang ke-35. Khotbah Lukas pasal 9 ayat 28 hingga yang ke-36. Bahasa nyanyian Indonesia, Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat dan NKB. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte SHM 75.700. Persembahan syukur ulang tahun ke-81 tahun Luis Serambang 100.000. Persembahan syukur ulang tahun ketiga Dean Gerparil Christian 200.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-18 tahun Jonathan Masal 100.000 rupiah. Sewa posisi Daniel Harrison 100.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-15 tahun Mikhail Putra Anugrah Nenggolan 150.000 rupiah. Berita kebaktian dan lain-lain. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayan 1 dan lingkungan pelayan 30, dan ibadah di lingkungan pelayan 2 di tempat keluarga Yuram Penta diterima. Yang tadinya tanggal 26 Februari 2025 atas permintaan keluarga diundurkan ke hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 waktu pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore, tempat pastori gereja, dengan petugas liturgus Ibu Diakon Esterlin. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari anggota jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk kebaktian kategorial SPB, SPPer masih dalam proses penyusunan jadwal. Ibadah SPRP minggu ini kosong karena akan dilaksanakan ibadah KPRP di Kolam Tengah Salom. Memberitakan kepada semua anggota SPRP
Ibadah perdana KPRP dilaksanakan pada hari ini, hari tanggal Minggu 23 Februari 2025, tempat Gereja Yahya Kolam Tengah, waktu pukul 15 jam 3 sore. Petugas KPRP pelayan firman Tuhan Pendeta Desi Natalia SPH. Dalam ibadah ini juga akan disertai dengan pembubaran panitia Natal KPRP tahun 2024. Diundang semua SPRP untuk hadir pada ibadah tersebut. Dari MPH Jemaat GKI Barimba berdasarkan hasil rapat Presidang Majelis Jemaat GKI Barimba pada tanggal 21 Februari 2025 pada pukul 18 WIB, maka MPH Jemaat GKI Barimba akan melaksanakan persidangan Majelis Jemaat GKI Barimba yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025. Waktu pukul 7.30 WIB sampai selesai. Tempat gedung gereja GKI Betania Barimba. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami bacakan satu buah undangan pernikahan kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari, Majelis Jemaat GKI Barimba dan anggota jemaat di tempat. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam suatu pernikahan kudus. Divya Carolina Kosian Sitanggang, putri dari Bapak S. Sitanggang dan Ibu Yenita Murni di R. Sitomorang, dengan M. Irlansia, putra dari Bapak Ridwan Shah dan Ibu Arbaya. Dengan segala kerendahan hati dan dengan ungkapan syukur atas karunia Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri pernikahan putra-putri kami yang diselenggarakan peneguhan dan pemberkatan nikah Rabu 26 Februari 2025 pukul 8.30 WIB sampai dengan 10.30 WIB di kediaman Bapak S. Saragi, Jalan Agatis 2 nomor 61 Kuala Kapuas. Resepsi pernikahan Rabu 26 Februari 2025 pukul 10.30 WIB sampai dengan 14 WIB. Kediaman Bapak S. Saragi, Jalan Agatis 2 nomor 61 Kuala Kapuas. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua putra-putri kami. Atas kehadiran dan doa restunya kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak S. Sitanggang dan keluarga Bapak Ridwan Shah. Kami juga akan memberitakan pemberitahuan Barimba 23 Februari 2024 yang terhormat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sedang jemaat GKI Barimba. Salam dalam kasih Yesus Kristus sehubungan dengan penyambutan kunjungan balasan dari Speaker Banjarbaru ke Speaker Barimba. Maka dari ini kami Speaker Barimba melakukan penjualan makanan berupa makanan RW dengan harga 20.000 per nikah dalam rangka penggalangan dana setelah ibadah minggu pagi ini. Mohon partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat GKI Barimba. Terima kasih atas partisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami pengurus Speaker Jemaat GKI Barimba, Ketua Estu Nerima, Sekretaris Mary Susialdi, mengetahui MPH Jemaat GKI Barimba, Pendeta Okapianti SPH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah liturgi Minggu IKE bentuk keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 3, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar dosa-dosa, biarlah tulang yang Kau bukan bersorak-sorai kembali. Kita menyanyi dari NKB nomor 14,
ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 45 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku,
janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bersama-sama kita ucapkan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Ibu Pendeta menyampaikan pemberitaan kebenaran firman Tuhan dan sesuai syafaatnya, terlebih dahulu kita mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh penatua dan diakon dan jemaat GKE, jemaat pelayanan lingkungan 3. Semua jemaat lingkungan pelayanan 3. Tentu
Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang mana hari ini kita bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 36. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus pada saat ini, untuk kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Bahkan kami juga dimampukan, dituntun untuk melakukan kehendak Tuhan. Berbicaralah untuk kami sekalian, melewati hamba-Mu yang berdosa ini. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Saya mengajak partisipasi kita dalam pembacaan ini. Kita baca secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat 27. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Dengan judul Kasihilah Musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.
Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara Bapak Ibu, perikop nas kita, kasihilah musuhmu. Yang dimaksud musuh adalah orang yang membenci kita, mengutuki, menganiaya, menyerang kita, tidak saja secara fisik, bisa secara psikis, melewati verbal atau tindakan, dan mereka yang mencapai kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kita, dan kita sangat tidak suka dengan tindakan yang dilakukan kepada kita. Saudara Bapak Ibu, terhadap orang yang demikian, Yesus mengatakan kepada kita saat ini, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Mengasihi musuh adalah pekerjaan yang sulit, karena mengasihi orang baik saja susah untuk melakukannya, apalagi mengasihi musuh. Namun prinsip kekristenan berbeda dari prinsip dunia ini. Karena itu firman Tuhan hari ini Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Bahkan dikatakan berbuat baik kepada mereka. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini dikatakan oleh Yesus. Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk atau mencaci kita, dengan demikian dikatakan Yesus, identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Jadi dikatakan dalam ayat 35, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Itulah yang membedakan diri kita sebagai orang percaya dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Seperti Allah baik terhadap orang baik maupun orang jahat, Ia menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Ia menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Maka kita pun juga diingatkan demikian. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik, baik kepada orang yang baik ataupun orang yang jahat. Yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadinya selalu kita kasihi dan kita doakan. Saudara Bapak Ibu, lantas pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengasihi musuh? Bukankah prakteknya itu sangat sulit? Permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa. Hari ini kita juga diperdengarkan melewati firman Tuhan yang telah dibaca tadi dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Kita belajar dari kisah Yusuf. Ia dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena menjadi anak kesayangan ayah mereka Yakub. Karena iri hati saudara-saudaranya ini, ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Ia lalu dijual ke negeri asing sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri.
Dan yang melakukan itu adalah saudaranya sendiri, Yusuf. Lalu ketika ia berada di Mesir, awalnya nasibnya pun naas. Ia difitnah, ia dipenjara. Saudara-saudara, jika ia mau, ia bisa menyimpan dendam, kutuk kepada saudara-saudaranya. Tetapi nasib mujur terjadi dalam hidupnya di Mesir. Ia menjadi orang kedua tertinggi di kerajaan pemerintah Mesir, menjadi Perdana Menteri. Dan segala makanan apapun ia pun juga yang mengelola itu semua di Mesir. Ketika terjadi kekeringan, maka orang-orang pergi ke Mesir untuk mencari makanan, termasuk saudara-saudara Yusuf. Di Mesir itu ia mendapati saudara-saudaranya yang meminta belas kasihan dalam masa kekeringan ke tanah Mesir. Apa yang dikatakan kepada kita dalam kitab Kejadian itu, pasal 45. Apa yang Yusuf lakukan ketika ia bertemu dengan saudara-saudaranya? Ia mendekat, mencium saudara-saudaranya dengan menangis, memeluk dan berkata, "Kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Itu perkataannya. Artinya ia melihat bahwa yang terjadi dalam hidupnya tidak lepas dari rancangan damai sejahtera Allah. Sebab ia memandang ia berada di Mesir adalah rencana Allah untuk memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Saudara Bapak Ibu, Yusuf dapat berbuat demikian karena ia mengarahkan pandangannya kepada Allah dan rencana Allah. Segala sesuatu bisa terjadi, tetapi ia tetap percaya bahwa tidak ada satupun terjadi di luar rancangan damai sejahtera Allah. Maka dengan demikian, ketika pandangannya tertuju kepada Allah dan rancangan Tuhan, hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Ia bisa memiliki hati yang jernih. Bahkan dia dimampukan juga untuk melakukan kehendak Allah, yaitu kasih dan pengampunan. Karena pandangannya tertuju kepada Allah dan rancangan Allah, rancangan damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, saudara, kita belajar dari Yusuf dalam kitab Kejadian tadi. Dan yang lebih penting lagi adalah kenapa Yesus mengajarkan tentang kasihilah musuh. Karena dalam diri Yesus itu sendiri, Ia telah memberikan contoh dan teladannya kepada kita. Bagaimana kita yang berdosa ini, yang berbuat banyak kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi dosa kita ini diampuni melewati pengorbanan Yesus di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga dikatakan sejauh timur dari barat, sejauh itu pula dibuangnya dosa-dosa kita. Tak diingatnya lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Karena itu Yesus memberikan teladan tentang kasih itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, betapapun menyebalkannya musuh kita menyakiti hati kita. Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 19, ia mengajarkan kita tidak boleh membalas, tetapi memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menghakimi. Karena dikatakan pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Itu kata Tuhan. Roma 12 ayat 20 berkata, dengan berbuat baik kepada musuh kita, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini juga mengingatkan kita semua, saya dan Bapak Ibu,
menuntut orang lain mengasihi dan berbuat baik kepada kita. Tapi justru kita juga harus mengevaluasi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri dan bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Dengan kalimat, jika kita ingin diperlakukan baik, perlakukanlah demikian. Jika kita ingin dihargai oleh orang lain, perlakukanlah juga demikian kita kepada orang lain. Meskipun kita berlaku baik pada seseorang, tapi tidak dibalas dengan kebaikan, ingatlah bahwa cara Tuhan membalas kebaikan kita bukan hanya terbatas pada satu orang, bukan hanya terbatas pada satu cara, tetapi cara Tuhan membalas kebaikan kita ada begitu banyak cara yang dapat Dia lakukan untuk kita. Karena itu, biarlah dengan Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan melewati firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang kudus ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami pada saat ini kami hanya nyatakan bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang patut kami puji, patut kami permuliakan. Tidak ada kuasa yang lebih besar di dunia ini selain hanya kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan saja yang bekerja menguasai hidup kami, bahkan memberikan damai sejahtera untuk kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini, dalam kesatuan hati kami bersama jemaat-Mu, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari hidup kami yang sampai saat ini Tuhan memelihara kami. Demikian hari-hari yang akan datang, Tuhan akan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami yang tidak lepas dari berbagai persoalan kehidupan, tantangan, kekhawatiran yang membuat kami berputus asa, membuat kami lemah, letih, dan lesu, membuat kami kehilangan semangat hidup, bahkan kehilangan pengharapan. Tolonglah kami Bapa di sorga, kuatkan kami di tengah-tengah banyaknya pergumulan hidup yang kami hadapi. Tuhan akan membukakan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Dan Tuhan tidak meninggalkan kami dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan memegang tangan kanan kami dengan tangan-Mu yang kuat, agar kami tidak terjatuh dan terus dapat kuat menghadapi hari-hari hidup kami. Sebab hanya dengan kekuatan dari Tuhan kami akan mampu melewati itu semua. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan juga segenap kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kami. Tuhan saja yang menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan juga yang menuntun kami agar kami melakukan tugas peran tanggung jawab kami masing-masing di tengah keluarga dengan kekuatan daripada Tuhan. Apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat dan sukacita. Kami juga mampu memimpin seluruh anggota keluarga kami dengan kekuatan daripada-Mu, dan juga seluruh anggota keluarga kami tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Bagi kami setiap orang tua yang dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa membimbing, mengasuh, mengarahkan anak-anak kami, membesarkan mereka. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang Tuhan beri, Tuhan titipkan untuk kami. Kami diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjaga mereka. Karena itu kami sebagai orang tua diberikan oleh Tuhan hikmat, akal budi, dan kemampuan
agar kami boleh menjadi orang tua yang baik bagi mereka, yang bertanggung jawab bagi mereka, bahkan juga boleh mengarahkan mereka untuk memperkenalkan Tuhan Yesus sejak kecil sampai mereka dewasa pada saatnya nanti. Mereka tetap terus dapat memelihara iman mereka. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang menginjak remaja, anak-anak muda kami saat ini Tuhan, yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah berjuang dalam pendidikan mencapai cita-citanya. Tuhan, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan mereka sedetik pun, sehingga mereka pun juga dituntun, dibimbing oleh Tuhan, agar mereka tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang memberikan kebanggaan, tidak mengecewakan keluarga orang tua, tetapi memberikan yang terbaik untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan juga kepada anak-anak kami kesehatan, kekuatan, bahkan semangat belajar ketika mereka saat ini tengah berada dalam pendidikan. Berikan kepada mereka semangat belajar. Mereka terus bertekun dalam pendidikan untuk meraih cita-cita mereka di masa yang akan datang. Tidak mudah patah semangat, tetapi terus berjuang dalam hidup. Dan biarlah juga Tuhan beri masa depan yang indah, masa depan yang cerah di masa yang akan datang. Bagi anak-anak kami, anak-anak muda kami yang tengah mencari pekerjaan mereka, Bapa, kami percaya Tuhan akan beri kepada mereka tepat pada waktunya, indah pada waktunya, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Yang terbaiklah Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami serahkan setiap rumah tangga Kristiani yang ada dimanapun berada, secara khusus yang ada di jemaat GKI Barimba ini. Berkatilah jemaat ini Tuhan, agar menjadi jemaat yang terus boleh menunjukkan terang kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan boleh semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati juga persekutuan jemaat. Tuhan juga pakai kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik kami pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, vikaris, penginjil, koster gereja, pemain musik, petugas multimedia, song leader, operator sound system, semua yang terlibat di dalamnya. Tidak ada pelayanan yang besar dan kecil di hadapan Tuhan. Semua sama di hadapan-Mu. Dan Tuhan memandang berharga setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Dan berkatilah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, dan semata-mata yang kami lakukan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan warga jemaat-Mu yang pada bulan ini atau pada minggu ini bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan hadir dalam hidup mereka, memberikan damai sejahtera sukacita. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami ini. Ibu Louise Rambang yang berulang tahun ke-81. Anak kami Dean Gevariel Christian yang berulang tahun ke-3. Anak kami Jonathan Masal yang berulang tahun ke-18. Dan anak kami Mikael Putra Anugrah Nainggolan yang berulang tahun ke-15. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada mereka kesempatan di tahun ini menikmati pertambahan usia. Mereka bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan ini. Dan biarlah melewati pertambahan usia, berkat-berkat Tuhan selalu hadir dan melimpah dalam hidup mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Tuhan memberikan kesuksesan, keberhasilan dalam cita-cita dan harapan. Tuhan juga memberikan sukacita, damai, sejahtera yang melingkupi hati dan seluruh hidup mereka. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang, mereka tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia, karena Tuhan selalu memelihara hidup mereka. Kami juga menyerahkan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang tengah berobat, baik itu di rumah maupun juga dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa bagi saudara kami Ariana Yolanda yang saat ini dirawat di rumah sakit Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan menjamah dia, memberikan
pemulihan, bahkan kesembuhan baginya, sehingga semakin hari keadaannya semakin baik dan boleh keluar dari rumah sakit dalam keadaan yang baik dan menjalani tugas dan aktivitasnya sebagai seorang ibu bagi anaknya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami, teristimewa untuk Kabupaten Kapuas, sebagaimana itu adalah tempat kami tinggal dan berada saat ini. Berkatilah keadaan bangsa dan negara dan Kabupaten Kapuas. Berikanlah rasa aman dan nyaman di mana kami tinggal dan berada. Tuhan memakai para pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi bupati dan wakil bupati yang baru dilantik untuk Kabupaten Kapuas. Berikanlah kepada mereka hikmat, berikanlah kepada mereka kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah Kabupaten Kapuas, agar mereka menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut kepada Tuhan, yang mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan kami percaya semata-mata kuasa Tuhan yang telah memelihara mereka, memilih mereka, dan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun anas pembimbing untuk kita yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan selalu kami nikmati, sehingga saat ini kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini ya Bapa, agar persembahan kami boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu, dan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kembali kita angkat pujian kita menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 197 bait yang pertama hingga sampai selesai persembahan kita kumpulkan. Jiwaku karena yang penuh
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara dan Tuhan bahwa kami beritahukan ke Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan untuk ralat harga penjualan RW tadi.